Bah Jati. Kampung Rosok. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Kita setiap minggu akhir tiap bulan, kita selalu bicara tentang spiritualisme. Spirit itu adalah jiwa. Jiwa yang berbudi luhur. Jiwa yang sudah barang tentu baik terhadap sesama. Oleh karena itu ucapan kita sebagaimana yang selalu kita ucapkan adalah semoga makhluk di jagat raya ciptaan Sang Maha Kuasa ini, baik yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, semua damai dan dalam kehidupan merdeka sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, akhir-akhir ini kita sebagai bangsa Indonesia yang terkenal mempunyai kepribadian yang tinggi, yang terkenal berbudaya yang tinggi, tapi kita selalu disuguhkan berita-berita pertentangan, perpecahan, tawuran, bunuh-membunuh, koruptor, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ada apa sebenarnya? Malah kadang-kadang di dalam ngobrol-ngobrol di pinggir jalan, di warung-warung pinggir jalan, orang kadang-kadang nyeletuk. Lalu apa gunanya? Selama ini ada kelompok-kelompok yang tugasnya untuk menata moral manusia. Apakah agama sudah gagal? Apakah agama-agama itu sudah gagal untuk melaksanakan membina supaya manusia berbudi luhur? Apakah negeri ini sudah tidak berpancasila lagi? Apakah budi pekerti bangsa ini sudah hapus? Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hari ini kita sangat berbahagia sekali karena dalam ruang ini di Puri Asoka ini kedatangan para tamu-tamu yang berperan serta, dan beliau-beliau itu dengan ikhlas untuk mesumbangsihkan pikirannya yang tujuannya satu, demi Indonesia sudah barang tentu. Ini kami kenalkan mulai dari sini, ini Pak Anton Wibowo, budayawan, beliau juga Sekretaris Jenderal Dewan Kesenian Malang. Beliau itu Pak Kasan Kadri dari Blitar, beliau yang rajin di Radio Raseta dengan pengabaran-pengabaran ilmu yang sangat tinggi tentang agamanya. Lalu beliau adalah Profesor Alisius, beliau juga peneliti dan juga pelaku dan juga melaksanakan teori-teori yang benar, dan beliau adalah Pak Widodo. Itu ada dua Widodo. Pak Widodo itu ahli masa depan Pentium. Beliau yang di sana itu adalah Pak Made, lalu Pak Bimo, lalu Pak Mustafa, lalu Bu Kadri, Pak Mu, dan lain sebagainya, bapak-bapak semuanya. Terima kasih. Nah, para penonton, marilah kita bicara. Sebenarnya apa sih agama itu apa? Bertuhan itu bagaimana? Beliau-beliau yang akan bicara. Mudah-mudahan pikiran-pikiran ini memberikan sumbangsih yang baik terhadap keluarga. Siapa saja sebagai awal dari suatu budi pekerti. Bagaimana mereka ngerti budi pekerti? Kalau arti bahasa saja sudah tidak paham dengan kebenarannya. Kita mulai saja dari Pak Anton Wibowo ini. Pak Anton sebagai budayawan, sebenarnya pengertian agama itu sampai di mana sih Pak Anton? Terima kasih Pak Jati, terima kasih para pemirsa Dhamma TV. Kalau menurut saya, pendekatan arti kata agama secara umum berarti suatu pranata dan tuntutan etis dari peribadatan, penyembahan,
dan kepercayaan yang dihubungkan dengan yang transenden, yang melampaui manusia, atau yang keramat, atau yang suci. Ini menurut saya pengertian dari kata agama. Jadi suatu sistem, suatu peranata yang menuntut tuntunan etis dari para pelakunya. Itu kata agama kalau menurut saya, Pak Jati. Kemudian yang kedua tentang bertuhan, Pak Jati ya. Iya. Bertuhan, menurut pendekatan saya, bertuhan berarti jiwa yang sadar, berkomitmen, mengakui, mempercayai dan mengimani realitas Tuhan adalah pencipta asal dan tujuan hidupnya sebagai ciptaan di antara sesama ciptaan yang ada. Menghormati dan menghargai hidupnya sendiri dan hidup sesama ciptaan. Saya pikir pendekatan saya secara ringkas seperti itu, Pak Jati. Terima kasih. Ini Prof. Alisius, Prof. Penjenengan yang melaksanakan, mempraktekkan, menyebarkan teori dan lain sebagainya. Ini sebenarnya suasana seperti ini di mana sih titik-titik letak kelemahannya itu, kok sampai masyarakat tuh seakan-akan kayak negeri ini kayak sudah tidak beragama lagi, negeri ini seakan-akan sudah tidak bertuhan lagi, membunuh orang kayak gitu semaunya sendiri. Waduh, itu menurut saya Prof. Baik, terima kasih Ki Jati. Rayu. Para pemirsa, dari persoalan disampaikan oleh Ki Jati menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Budiman. Dari segi bahasa Indonesia, kata bertuhan itu berarti beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang dipercaya sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, termasuk ciptaan yang sempurna yaitu manusia. Sedangkan kata beragama berarti beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang dipercaya sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, termasuk ciptaan yang sempurna yaitu manusia. Sedangkan kata beragama berarti kita beriman pada Tuhan, beriman dan bertakwa pada Tuhan menurut agama dan kepercayaan tertentu. Nah, agama itu sendiri lalu artinya apa? Agama dalam hal ini dari kata gam, lalu agama, lalu ageman itu sebetulnya dapat kita artikan sebagai pedoman hidup yang kekal atau pedoman yang hidup yang tidak berubah, yang digunakan oleh setiap orang dalam berperilaku, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, kata agama ini lalu kita coba padukan dengan istilah-istilah asing yang masuk, yaitu istilah religi. Kata religi ini sebetulnya diambil dari bahasa Latin religare. Religare itu kalau diartikan itu adalah mengikat. Jadi memang agak repot memang kita kalau mau menelusuri istilah-istilah ini lalu kita memberikan arti, tetapi di beberapa buku antropologi agama maupun ensiklopedi kita menemukan para ahli bahasa dan ahli agama ini mencoba mempertemukan perkembangan istilah-istilah itu dalam suatu pengertian. Nah, para pemirsa dan Bapak dan Ibu yang ada di studio, kita ketahui bahwa sebelum agama-agama ada, umat manusia yang dahulu itu atau manusia pada awal peradaban itu mereka sudah bertuhan. Mereka percaya bahwa
alam semesta ini ada karena ada yang menciptakan. Bahwa kata Tuhan itu dari bahasa Jawa, tuhuhono, sejatinya ada. Sedangkan kata Allah itu dari bahasa Arab, itu dari kata al dan ilah. Al ilah itu kalau diterjemahkan adalah wujud tertinggi atau dewa tertinggi. Dan itulah yang dianut, yang diikuti oleh umat manusia. Lalu manusia setelah beriman dalam bertakwa tentu dia mencoba mendekatkan diri dengan yang menciptakan. Ya. Juga berbuat baik terhadap sesama kita maupun terhadap semua ciptaan Tuhan, baik ciptaan yang kelihatan maupun ciptaan yang tidak kelihatan. Nah, kewajiban ini barangkali yang kita rasakan dalam perilaku kita, ya mungkin masyarakat ada yang lepas dari kewajiban-kewajiban itu. Mungkin sementara itu dulu, Ki Jati. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang sebenarnya kalau kita sudah beragama, itu secara logika, kita punya teori, punya aturan, punya kitab yang harus kita lakukan. Tetapi kenapa mesti harus hidup semakin lama semakin seperti ini? Kurang lebih itulah maksud yang disampaikan tadi itu, karena jelas bahwa orang beragama tadi itu adalah tujuannya mengesahkan Yang Maha Pencipta. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang kita juga perlu kelihatannya apa sih sebenarnya bertuhan itu yang bagaimana gitu. Monggo Pak Bimo, kami persilakan Pak Bimo. Pemirsa yang saya cintai dan teman-teman yang ada di studio, saya sebenarnya tadi batasan-batasan tentang agama tadi sering kita dengarkan juga bahwa antara agama dan berketuhanan. Nah, yang hidup di dalam masyarakat ini yang selalu kita dengar dulu antara sing duwe agama ambek wong kebatinan, kira-kira seperti itu. Ini secara umum gitu. Nah, tapi kalau tadi saya mendengar dari Pak Wibowo maupun Romo Aloysius bahwa agama itu suatu tatanan aturan bertuhan, dan secara umum lek wis ana agama iku duwe kitab, duwe nabi. Ini yang secara umum ini ya, karena ini kan bangsa Semit sana ya, dari di Timur Tengah. Pokoknya agama iki bertuhan kudu duwe kitab, kudu duwe nabi. Nah, ini menyangkut masalah ketuhanan ini yang Jawa tadi itu yang dijelaskan oleh Romo Aloysius apa itu, sampai di alam pemikiran Jawa menurut Profesor Pranarka itu ada pertanyaan orang Jawa itu selalu, dhisik endi menungso apa agama? Ya, nanti dilanjutkan Pak Bimo. Menarik para penonton sekalian. Memang mulai asik ini, mulai asik karena tadi dikatakan juga bahwa sebelum ada agama, orang bertuhan. Dan nanti akan terus kita kupas terus. Oleh karena itu setelah beragama, seharusnya justru lebih baik karena aturannya jelas, ya, permainannya jelas, syariatnya jelas dan lain sebagainya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya memang masih sangat menarik kita bedah tentang ketuhanan Yang Maha Esa dalam sub antara agama dan bertuhan tadi itu. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Terima kasih Anda masih setia di depan Dhamma TV yang selalu damai di hati, di Kiprah Jati ini. Dan tadi itu Ki Bimo mencoba mengurai yang lebih gamblang lagi. Kami persilahkan melanjutkan Ki Bimo. Nah, ini balik kepada alam pemikiran Jawa tadi.
kalau dikatakan bahwa wong Jawa gak duwe kitab, wong Jawa gak duwe nabi. Tapi orang Jawa menjawabnya enak kok. Kami punya kitab. Kitab itu kitab teles. Kitab teles itu apa? Alam semesta inilah kitabnya. Jadi belajar dari alam. Itu Mbah Jawa ya, nenek moyang Jawa. Nah, penjabarannya nabine sapa wong Jawa itu? Nabine wong Jawa ya ibuke dhewe. Ini menurut pemikiran Jawa ya, yang artinya yang saya pelajari. Jadi ini menurut pikiran saya juga gitu. Nah, ininya makanya perlunya kita. Jadi begitu gamblangnya Mbah kita tanya sing ngono iku agama apa menungsone gitu loh. Inilah sesuatu kajian yang harus terus-menerus kita adakan. Kalau teman saya yang dua tadi ada kata transendensi ya, ada imanensi, yaitu berdasar pikiran-pikiran barat lah kalau boleh dibilang ya. Nah, di Jawa nggak ada itu. Ya Jawa wis gampang aja. Ini kalau kenapa bagaimana menemukan Tuhan? Wis gampang meneng aja. Artinya apa? Mengadakan satu perenungan sehingga di dalam perenungan itu masuk di hati, maka akan timbul bisian-bisian. Ya kalau mungkin yang punya nabi apa itu ngomong iki bisian itu jenenge wahyu gitu ya. Tapi untuk ini mungkin ya cukup dengan ilham sajalah gitu loh. Ini ilham dan ini bisa diberikan kepada manusia manapun. Begitu adilnya, begitu cintanya Tuhan Sang Pencipta ini kepada hambanya. Di dalam alam pikiran Jawa ini, inilah yang memang terus-menerus harus dikaji, karena kita juga tidak mempersoalkan agama itu ajaranmu apa enggak. Di Jawa ini ya, di Nusantara ini semua diterima. Ya sampai ada kata yang disampaikan Romo Aloysius tadi, agama ageman. Memang Mbah Jawa bilang gitu, itulah ageman. Jadi ajaran dari manapun itu ageman artinya apa? Baju atau pakaian. Nah yang sing itu pakaian kok. Kalau pakaiannya sudah usang Mas Yati, ya perlu kita inilah. Apa sing jari lagu ilir-ilir iku kanggo sebo mangko sore iku ya jahitono jelumatono. Ini juga satu ini juga bahwa ageman ini ternyata ya perlu terus-menerus bisa diperbaiki kira-kira seperti itu. Iya, terima kasih. Ini kepada Ki Kasan Kodri niki. Penjenengan yang sering saya dengarkan lewat radio Raseta selalu bersiar tentang kelihatannya itu ayem mendengarkan. Setelah penjenengan mendengarkan dari argumentasi bapak-bapak tadi itu kan dari kacamata Islam, sebenarnya bagaimana Ki? Enggak. Terima kasih Pak Jati. Selamat berjumpa para pemirsa semuanya. Menanggapi pertanyaan Pak Jati tadi tentang pandangan beragama dan bertuhan. Di sini menurut pemahaman saya yaitu percaya kepada keberadaan Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakan seluruh makhluk ini, dan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan itu tidak ada lain kewajibannya ialah untuk berhamba kepadanya. Adapun makhluk itu terbagi atas dua jenis, yaitu terjadi karena perpecahan jiwa, yang mana jiwa itu adalah sebagai manifestasi daripada Tuhan yang Maha Esa itu, yang sebenarnya hakikatnya itu tidak berwujud rupa, juga tidak bisa diraba, juga tidak bisa dilihat. Untuk mengenalkan keberadaannya, maka Tuhan yang Maha Esa itu kemudian menciptakan rupa, yang rupa itu diaku sebagai wujudnya. Perlu dipahami bahwa wujud di sini bukan berarti datnya, tetapi itu manifestasi daripada dat itu sendiri. Yang mana wujud itu tidak terpisahkan dengan dat. Bisa dikatakan wujud itu adalah penampilan. Supaya makhluk itu mengenal kepada Tuhannya, maka Tuhan itu tampil dengan wujudnya. Inilah yang dinamakan fitrah. Fitrah daripada Tuhan, dan fitrah
Tuhan itu juga sebagai fitrah daripada hamba itu sendiri. Berarti hamba itu terjadinya dari fitrah itu. Tapi fitrah itu menjadi hamba yang berwujud jisim itu tidak lain daripada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Demikian yang telah diberitakan kepada Rasulullah sebagaimana sabdanya Allah, kuntu kangzan mukfian uhibu an urofa wa khalaqtu khalqa li a'rofani. Keberadaanku ini sebagaimana gedong yang disamarkan. Saya senang sekali apabila dikenal. Karena itulah saya menciptakan makhluk untuk mengenal kepada saya. Ini tujuan daripada Tuhan itu menciptakan seluruh makhluk, tidak lain adalah untuk mengenal Tuhan Yang Maha Esa melalui fitrahnya. Nah, fitrahnya Tuhan inilah yang juga disebut fitrahnya manusia. Inilah jiwa mulhimiti yang diilhami dengan ketakwaan untuk mencapai kesempurnaan agar jiwa itu nanti bisa kembali kepada kedudukan semula, yaitu sebagai fitrahnya yang berada di dalam keadaan yang maha mulia. Terima kasih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, semakin terang dan semakin gamblang. Ternyata manusia ini adalah, ada istilah makhluk yang dimuliakan Tuhan. Memang benar, karena kitalah ciptaannya yang paling sempurna. Kita diberi peralatan, diberi perangkat yang paling istimewa. Gajah kepalanya gede, kebo sapi kepalanya gede, tapi daya kemampuan pikirannya tidak seperti manusia. Oleh karena itu diciptakan kita ini untuk mengenal keesaan Sang Maha Pencipta. Semakin ketemu dan semakin jelas. Oleh karena itu jangan kemana-mana. Kami harap masih dalam Dhamma TV, dalam Kiprah Jati ini, dalam semangat Kiprah Jati. Ya, memang menarik sekali sebenarnya bicara tentang Indonesia ini. Di tempat ini juga dulu masih sepi, sana masih sawah, kampung, rumah-rumah masih jauh. Kalau Jumat untuk Jumatan, kalau Minggu pagi untuk orang-orang Kristen, sore untuk orang Katolik, kalau Rebu untuk orang Buddha, dan karena orang Hindu ada perangkat-perangkatannya di atas sana. Ada satu khusus untuk upacara mereka. Dan ternyata damai. Tidak ada perasaan bahwa itu saya adalah yang paling istimewa. Tidak ada. Nah, saya ingin bertanya ini kepada Pak Madi. Pak Madi, orang Bali itu sangat asik ya. Sangat asik melaksanakan hidupnya. Sebenarnya apa sih Pak Madi yang ada di sana itu? Monggo. Terima kasih Ki Jati, Rahayu. Om Swastiastu. Saya mencoba di sini dengan mengingat sebuah tembang atau pupuh yang pernah disampaikan saya oleh nenek saya. Yaitu pupuhnya ini saya sudah lupa apa Ginado atau Ginanti, apa Kasinom saya nggak tahu. Tapi saya lupa. Tapi yang saya ingat baitnya yang begini. Saking tuhu mana guru minuturin jening jani. Nah, di sini seorang yang guru yang dimaksudkan sini adalah guru Pake. Guru Rupake yaitu guru yang memberikan rupa kepada kita, yaitu kedua orang tua kita. Ini memberikan nasihat kepada anaknya. Ya, saking tuhu itu dengan setulus hati. Saking tulus hati, sang guru akan memberikan nasihat kepada anaknya. Jadi tuhu itu adalah ketulusan. Jadi kalau kita berpikir yang tulus, berbicara yang tulus, kira-kira disinilah ada ketuhanan.
Tapi kalau berpikir yang tulus, berbicara yang tulus, tapi tidak ada realisasinya, juga tidak akan baik. Nah, maka dilanjutkan dengan tembang yang kedua. Docening salah tingkah. Nah, dalam arti katanya, dalam kita mengarungi hidup di dunia ini, janganlah salah tingkah atau ojo kakean polah. Nah, ya. Jadi kalau kita salah tingkah, kakean polah, itu bukan tuhu lagi, itu tulah. Tuhu dan tulah. Jadi tuhu yang tulus, tulah itu tidak tulus. Dharma patut deulati. Jadi kebenaran dan kejujuran inilah yang harus kita realisasikan. Patut itu mungkin kejujuran atau apa ya, jujur itu aja mungkin. Dharma ini kebenaran. Jadi kebenaran dan kejujuran ini harus seimbang. Kita benar tiada jujur, ya jatuh. Jujur tidak ada benar, ya juga jatuh. Nah, mungkin kebenaran di sinilah setiap orang, setiap individu, setiap kelompok dan lain sebagainya itu mempunyai kebenaran sendiri-sendiri, yaitu disebut dengan konsep kebenaran. Jadi ini tidak bisa konsep A, B, C, dan D itu disamakan, karena mereka itu punya konsep yang mana tujuannya untuk mencapai suatu ketulusan. Ini tujuannya untuk mencapai. Kalau kita berbuat, berpikir, berbicara yang jujur, lah terus kita konsepnya kebenaran yang kita apa ya? Kita kasih bumbu dengan cinta kasih dan kasih sayang. Nah, ini akan indah sekali. Nah, itu. Jadi kebenaran ini yang merupakan mungkin konsep ini menjadi suatu kelompok-kelompok agama. Mungkin menurut saya begitu, karena A itu artinya tidak, seperti tadi yang disampaikan, ya kan gitu. Nah, apapun yang ada di benak pikiran, apapun yang dia ucapkan, itulah harus kita realisasikan. Makanya di tempat saya banyak ketemu orang-orang datang, banyak ketemu sesajen, banyak sebut ini. Itu karena ada di pikirannya seperti itu, ucapan seperti itu, perbuatannya iya kita realisasikan seperti itu. Nah, demikian kira-kira sementara Ki Jati. Terima kasih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ternyata tidak ada yang tidak indah. Semua agama indah karena ada pedoman yang namanya kitabnya aja disebut kitab suci, pimpinannya saja disebut nabi. Karena nabi dalam penjelasan buku nama kamus memang artinya pemimpin, artinya itu. Jadi sudah jelas sekali. Tapi kenapa kita mesti? Saya ingin bertanya ini, yang mempunyai Yayasan Wali Songo ini. Mas Mustafa ini, selama ini Anda aktif di masyarakat, kira-kira apa Mas yang mesti, kok masyarakat kita kok padahal mayoritas kita beragama Islam, jelas, tapi kok kondisinya itu loh, kayak semakin jauh dari kepribadian yang luhur atau mukmin tadi itu ya. Monggo Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Om Swastiastu. Menurut pendapat dan pemikiran saya, kita melihat bahwa kita berada pada suatu negara yang mempunyai landasan Pancasila, gitu. Di mana Pancasila itu sudah dijelaskan, satu itu ketuhanan yang Maha Esa, artinya itu kita semua di negara kita bertuhan, gitu. Dan tentunya setelah bertuhan semua beragama, ada agama. Itu landasan dari Pancasila. Kemudian berbudi kemanusiaan, terus persatuan dan selanjutnya sampai keadilan sosial. Itu kalau kita renungkan dari Pancasila itu adalah merupakan sifat para rasul dan nabi, gitu. Bertuhan. Sehingga manusia semua yang ada di bumi Indonesia, terutama khalifah-khalifah, gitu, itu harus bisa mempunyai sifat-sifat seperti Rasul itu. Kemudian kalau kita melihat beragama, kita ini harus saling menghargai di sini, karena sumbernya juga satu, buminya juga satu, langitnya juga satu. Disinilah kompleks daripada negara kita. Kalau kita sadar akan Pancasila itu,
dan selalu kita berikan pada anak cucu kita. Saya kira saling menghargai dan saling memiliki sifat kasih. Tidak ada salah satu menghakimi agama yang lain, karena sudah ada aturan-aturan jelas di dalam kitab suci. Jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya. Saya rasa Indonesia ini akan menuju pada yang adil dan makmur. Itu yang kita wajib berikan kepada anak cucu kita. Terima kasih. Terima kasih. Wah, ternyata meskipun jadi kalau saya saya cermati tadi susunan kalimat yang disampaikan oleh Pak Mustafa tadi itu, kita di negara Pancasila seharusnya semua agama itu ya terayomi oleh Pancasila begitu ya, karena kalau tidak ada yang mengayomi, bukan kok Pancasila itu lebih tinggi dari kitab suci, bukan seperti itu. Ini manajemen atau cara pengelola, sehingga tidak ada pertengkaran, tidak ada. Oleh karena itu Yayasan Wali Songo ini kelihatannya mulai nguri-uri lagi tinggalan-tinggalan leluhur, candi-candi, semua diuri-uri, dipelihara lagi. Ya. Terima kasih. Nah, kami pengen suara ini dari ini Putri ya, Bu monggo, silakan. Bu. Terima kasih Pak Jati. Sebenarnya saya bukan ahlinya di sini Pak. Cuman saya hanya mendapat pesan bahwa dari eyang saya, orang-orang tua saya, ibu bapak saya, bahwa kamu itu kalau ada orang beragama itu layaknya bahwa antara pencipta sang kholik dengan makhluknya itu, di mana tugas makhluk itu hanya untuk menyebarkan rahmat dari sang kholiknya. Itu aja mungkin yang saya bisa Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi kelihatannya budi pekerti memegang peranan penting. Nah, Pak Handono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Tadi saya lihat ceramah dari bapak-bapak sangat bagus sekali. Cuman satu kita lupa. Ada kesalahan di Indonesia ini. Pancasila itu sudah lengkap. Kayaknya baru syariatnya saja yang dilakukan. Hakikatnya itu tidak dilakukan. Sehingga timbul kayak begini. Kalau hukum kita, hukum yang ada di Indonesia ini ditegakkan, saya yakin Indonesia akan makmur. Karena apa? Indonesia ini gemari paloh jinawi, lempar kayu, tumbuh tanaman. Loh, kenapa di bangsa kita ini ada yang tidak makan? Jadi kesalahannya dari bukan syariat tapi hakikat. Kalau kita nonton film, kalau ceritanya mungkin agama, semuanya baik ceritanya agama. Kalau film koboi, begitu pulang kelahi gitu. Nah sekarang yang kita benahi adalah intern kita. Artinya intern masalah budi luhur tadi. Bicara yang benar, berpikir yang benar, berbuat yang benar. Nah kalau kita ngomong, perisailah dirimu kalau kau ingin ketemu Tuhanmu. Perisailah dirimu kalau kau dihargai oleh orang lain. Jadi ini yang perlu ditegakkan. Sehingga ya mudah-mudahan di Indonesia ini ada Universitas Mental Fisika. Sehingga pembelajaran masalah syariat, hakikat tarikat marifat itu bisa tahu. Sebab kalau kita bicarakan masalah ini nanti kita bicara yang baik. Karena Al-Quran, Injil dan lain itu semuanya baik. Tapi kita bisa enggak melaksanakan? Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang mencari Tuhan, kalau belum tahu teori yang rasional, sepertinya sulit. Mungkin umur kita disambung 7 baru ketemu. Tetapi kalau kita mau dengan serius belajar, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, masih akan kita lanjutkan dan kelihatannya kita ingin kembali ke Pak Bowo ini. Pak Bowo, ini
hiruk pikuk akhir-akhir ini, sebenarnya motivasinya itu apa sih Pak Bowo? Sekarang itu kalau yang namanya pembunuhan, lalu mutilasi, lalu waduh udah korupsi, itu udah kayak semakin menjadi budaya yang mapan gitu loh. Tapi jangan dijawab sekarang, nanti aja lah. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya memang asik sekali kita bedah terus tentang pengertian antara agama dan bertuhan tadi itu. Oleh karena itu jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Monggo silakan. Iya, terima kasih Ki Jati. Ini pertanyaannya sangat menarik. Mengapa bangsa kita yang punya segalanya ini kok pada prakteknya kok menjadi seperti yang kita saksikan, yang mengecewakan dan merugikan kemanusiaan semacam ini? Karena topik kita ini berawal dari tentang keyakinan, keagamaan untuk melakukan pranata-pranata yang baik, yang etis. Pranata sudah ada. Rupanya bangsa ini perlu menghadirkan kembali yang disebut Gusti Allah. Agama sudah ada, pranata sudah ada, tapi Allah tidak ada atau ditiadakan. Bulan yang lalu saya menyebut jika Allah tidak ada, maka segala sesuatu menjadi boleh. Kira-kira seperti inilah jadinya bangsa ini. Sehingga persoalannya, saya sangat setuju dengan pembicara yang terdahulu. Pada akhirnya kita tidak hanya membutuhkan ajaran benar. Tidak hanya itu, tidak hanya ortodoksi istilahnya, tapi juga ortopraksis, yaitu laku benar. Tidak hanya ortodoksi, ajaran benar sudah ada. Tapi ortopraksisnya, laku benarnya, artinya laku hidup sesuai dengan sang kebenaran tadi itu, yaitu Gusti Allah sendiri. Tidak ada kebenaran kecuali adalah Allah. Saya pikir kita perlu mulai menghidupkan kembali dari dalam kesadaran kita, baik secara individu maupun secara bermasyarakat. Karena begini, agama sendiri ketika mempunyai nilai sosiologis, ini tidak tertutup kemungkinan dia bisa berhubungan dengan masalah negara, masalah politik, masalah ekonomi mungkin dan sebagainya. Banyak contoh ketika agama bersatu dengan negara pernah menjadi suatu hal yang kontraproduktif atau malah produktif juga ada. Amerika, negara atau agama dipisahkan dari urusan negara, tapi hak-hak orang beragama itu diakui menurut hukum-hukum sipilnya. Saya pikir ini persoalan-persoalan yang akhirnya memang pada praksis ya, pada praktek kita bermasyarakat. Ya, terima kasih. Ya memang rumit sekali, tetapi tadi sudah dikatakan bahwa Pak Mustafa tadi itu mengatakan dengan Pancasila inilah kita semuanya bisa menjadi tertata. Bahkan pada waktu Pancasila itu masih menggaung dengan jujur dan murninya sebelum tahun 65. Orang korupsi itu malu dengan dirinya sendiri, malu. Sekarang tuh kelihatannya rasa malu itu sudah musnah. Istilah Pak Bowo, Allah perlu hadir di tengah-tengah kita. Agama sudah ada dan semuanya baik. Nah, ini ada dua Pak Widodo. Pak Widodo yang satu itu mempunyai prediksi-prediksi yang agak lain. Ini nanti ada Pak Widodo yang kedua, 10 tahun di Amerika, sudah barang tentu mempelajari spiritual. Kami mulai dari Pak Widodo dulu Pak, monggo, waktu ada penjenengan dulu Pak, monggo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi ini istilahnya saya juga memperkenalkan diri. Jadi acara ini di Dharma TV ini adalah acara keluarnya Imam Mahdi. Jadi kan di akhir zaman itu keluar Imam Mahdi. Saya ini menurut
Nama internasional saya adalah Imam Mahdi Ahmad Abdullah. Nama kecil Ahmad Widodo. Jadi kalau itu kan Widodo kan nama Jawa kan gitu. Dan saya di sini nanti kita cerita tentang apa itu reinkarnasi, apa itu Yesus Kristus, apa itu Jehovah kalau menurut Arab. Gitu. Jadi nanti ada yang off air, ada yang on air kan ceritanya. Yang sekarang kira-kira dalam prediksi angan-angan penjenengan, situasi sekarang itu sampai di prediksi yang mana? Situasi sekarang itu adalah situasi yang rusak, goro-goro istilahnya itu. Jadi kalau dalang itu saiki itu goro-goro. Dan nanti di dalam kita ada petunjuk kan, orang itu diciptakan kemudian ada petunjuk Huda. Nah kalau sudah dikasih petunjuk, kembali dia menjadi yang baik. Kenapa? Orang ada demonstrasi itu karena orang jadi mau yang pandum tamak, tidak merasa ini nggak bersyukur pada Tuhan, nggak terima kasih terhadap rezeki yang diberikan semua demonstrasi, ini kan sama semua. Itu perbuatan-perbuatan yang setan, karena setan itu siapa? Setan itu adalah diri kita sendiri. Di dalam diri kita sendiri itu ada setan, ada malaikat, ada jin. Nafsu yang tak terkendali. Nafsu yang terkendali itu. Terima kasih Pak, terima kasih. Intinya bahwa manusia semakin padat. Sebenarnya bumi ini dibagi penduduk dunia itu sekarang kurang lebih 6 miliar, sekian. Masih tertata dengan rapi. Tapi mungkin karena banyak penyembah berhala. Penyembah berhala itu adalah orang yang kami bandanen, orang yang kapitalisme ilmunya namanya. Nah, Pak Wid, ini sebenarnya hanya sekedar perubahan zaman apa masuk ke fenomena baru, situasi seperti Terima ini? Kasih, Rahayu. Rahayu. Sebenarnya ini semua berawal daripada teori konspirasi. Pada saatnya kapitalis akan jatuh, yang membuat konspirasi itu membuat konspirasi baru dan tidak berjalan. Akhirnya mereka melakukan sebuah teror. Jadi dasar-dasar semua ini adalah rasa takut teror tadi. Ya. Pada saatnya itu tidak berjalan dengan suatu konspirasi yang tidak bisa bekerja secara baik, membuat teror baru. Bayangin saja kalau kita lihat di dunia ini, dari Syria, dari Iran, dari Irak, dari Libya, dari Mesir, dari Yemen, dari Afghanistan, termasuk sekarang ini penyadapan tentang telepon oleh. Jadi Indonesia termasuk yang kemasukan teror. Jadi gini, kita ini hidup di dalam satu bumi yang satu sama lain itu ada efek domino. Kalau teror itu dicetuskan oleh tetangga kita punya rasa takut. Rasa ketakutan itulah sebenarnya racun di dalam diri kita sendiri. Maksud saya gini Pak Wid, tadi sudah diberikan ya teori agama itu kan teori yang paling bagus. Betul. Karena dari yang maha kuasa. Betul. Pemimpinnya aja nabi. Loh, ya. Justru kok mereka yang hancur berantakan di Timur Tengah misalnya. Ya. Ini sebenarnya apa karena teror, apa karena akan masuk suatu pemikiran baru? Sebenarnya kalau boleh saya katakan, perut itu lebih diutamakan daripada ini Pak. Itu secara secara politis ya. Secara religius ya. Apakah kira-kira manusia itu perlu pembaruan pikiran? Betul. Dengan metode-metode yang canggih. Betul. Sesuai dengan zamannya. Betul. Untuk menjangkau tentang keesaan tadi itu. Betul. Oke. Alam sendiri itu adalah evolve ya. Kita berada di dalam suatu dimensi yang berkembang. Sesuatunya yang tidak bisa mengikuti perkembangan itu akan mati. Ya, itu teori quantum physics. Ya. Jadi di situ ada teori kemungkinan. Jadi apa yang kita lihat ini adalah karena merupakan sebuah ilusi.
Ilusi itu asalnya dari kita sendiri. Ya, artinya begini. Istilahnya karena realitas itu adalah sangat pribadi sekali. Realitas saya, realitas Mas Jati, semua orang itu akan berbeda. Ya, jadi realitas itu adalah ilusi karena nantinya toh tidak akan ada apa-apa. Saya bisa membuat suatu realitas yang segitu banyak apapun. Ya, terima kasih Pak Bid. Jadi kelihatannya memang kita ini akan bergerak ke era kuantum ya, tapi sayang waktunya sudah habis ya. Betul. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, mau tidak mau kita berhadapan dengan teknologi yang begitu amat tinggi. Teknologi itu mempengaruhi pikiran manusia, karena teknologi itu adalah hasil karya pikiran manusia. Ketuhanan yang Maha Esa adalah mengarah kepada manusia untuk manifest dengan hukum Tuhan. Sehingga nanti kalau kita bicara Tuhan dengan hukum-hukum yang rasional, dengan hukum-hukum yang jelas, mampu menanam kepribadian yang jenius tapi berbudi luhur. Itulah ketuhanan yang Maha Esa nanti arahnya ke sana, karena tujuannya adalah membentuk manusia yang berkepribadian dalam kebudayaan. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang kelihatannya sangat pendek sekali waktunya untuk membedah sesuatu yang sangat serius, sangat dalam, sangat tinggi ini. Tapi jangan khawatir, setiap minggu terakhir kita selalu ada di sini dalam dunia spiritualisme. Dan nanti harapan kami para penonton masih ketemu lagi dalam Kiprah Jati setiap hari Minggu jam 7. Salam untuk rekan-rekan di Kediri, di Pare, Tulungagung, Trenggalek, dan lain sebagainya, Blitar, Malang Raya sudah barang tentu. Dan pemasukan dari streaming, dari Facebook sudah kami terima semuanya. Dan ini semua tadi kami bawakan karena justru masukan itu. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih perhatiannya. Kita masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih.